Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang rancangan sistem basis data pada perusahaan Sablon Jaya, yang dimana anggotanya dengan saya sendiri, Indra Wijaya, NIM 1915036042. Dan saya Muhammad Alfitriansyah, NIM 1915036040. Dan saya Asrofi Abdul Jaldi dengan NIM 191503644. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Next. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada analisis proses bisnis berjalan. Next. Pada analisis proses berjalan menjelaskan tentang riwayat perusahaan, di mana perusahaan Sablon Jaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemesanan dan penjualan desain untuk baju yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Perusahaan ini mengusung konsep harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi mereka yang ingin memesan desain bajunya sendiri tetapi dengan harga yang murah dan tetap mengutamakan kualitas baju yang bagus dan juga desain sablon yang berkualitas, maka perusahaan ini sangat tepat untuk Anda pilih. Perusahaan kami juga memproduksi baju sendiri untuk kami setorkan ke perusahaan untuk segera disablon jika ada pelanggan yang memesan. Next. Selanjutnya struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini terdapat owner sebagai top levelnya, lalu di bawahnya ada manajer sebagai middle level, lalu di bawahnya ada kasir, desainer, dan karyawan, di mana ketiganya ini termasuk dalam low level. Next. Selanjutnya data flow diagram. Yang pertama menjelaskan tentang diagram konteks. Next. Yang kedua diagram level 1. Next. Yang ketiga diagram level 2. Next. Selanjutnya mendokumentasikan proses bisnis yang berjalan. Perusahaan kami proses bisnis berjalannya ada 4. Yang pertama, proses penjualan, di mana perusahaan Sablon Jaya melakukan penjualan baju sablon sesuai dengan pesanan pelanggan dengan harga yang terjangkau. Kemudian pelanggan dapat melakukan pembayaran ke staf keuangan. Yang kedua, proses persediaan. Dalam proses pengelolaan persediaan bahan baku, perusahaan Sablon Jaya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi pesanan produk. Yang ketiga, proses persediaan. Perusahaan Sablon Jaya melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan bagian produksi dalam membuat bahan baku untuk dibuat menjadi baju dan sablon. Yang keempat, proses persediaan. Perusahaan Sablon Jaya memproduksi sendiri pembuatan baju dan sablon dengan pembelian bahan baku kepada supplier. Next. Selanjutnya, pendekatan terstruktur dan pendekatan object oriented. Dalam perusahaan sistem perusahaan Sablon Jaya terdapat 2 dekomposisi. Yang pertama ada dekomposisi berdasarkan objek. Yang kedua dekomposisi berdasarkan fungsi atau proses. Yang dimana dekomposisi berdasarkan objek terdapat desainer, karyawan, produksi, pelanggan, dan bahan baku. Dan yang terdapat dalam dekomposisi berdasarkan fungsi atau proses terdapat pemesanan, penjualan, pembelian, pembayaran. Next. Selanjutnya database management system. Next. Selanjutnya ada problem solving. Yang pertama mengintegrasikan data retur penjualan dan pembelian dengan data produksi sehingga selisih antara stok bahan baku dan stok fisik yang ada di gudang tidak terjadi. Yang kedua, memberikan kepastian tidak adanya data yang terduplikasi dan tidak konsisten. Yang ketiga, mengintegrasikan proses penjualan, pembelian, produksi, dan persediaan barang. Yang keempat, memberikan jaminan keamanan data.
Yang kelima, memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi dengan cepat dan akurat. Yang keenam, mengeliminasi redundansi data yang terjadi dengan adanya penggunaan data bersama antara tiap bagian. Yang ketujuh, mencetak surat pernyataan secara otomatis atau yang bisa disebut truk atau nota pesanan sebagai tanda bukti bahwa pesanan telah dibayar atau telah diterima. Dan yang terakhir, memberikan sinyal ketika jumlah bahan baku kurang dari stok minimum dan memberikan sinyal agar stok tidak melebihi stok minimum ke maksimum untuk kebutuhan produksi. Next. Selanjutnya ada tahapan perancangan basis data. Isikan mission objektif, di mana untuk mengelola data pelanggan, data karyawan, data produksi, data bahan baku, data pemesanan, data pembelian, data penjualan, dan data transaksi. Untuk mencari data pelanggan, data karyawan, data bahan baku, dan data produksi. Untuk melaporkan stok produksi, penjualan, pembelian. Next. Selanjutnya definisi sistem. Next. Selanjutnya analisis dan pengumpulan kebutuhan. Next. Selanjutnya penjelasan inti. Yang pertama, konseptual database. Dalam merancang konseptual database, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu identifikasi tipe entitas, di mana setiap entitas ini dijelaskan kapan kejadiannya terjadi. Contohnya pada entitas pelanggan, deskripsinya pelanggan merupakan orang yang melakukan pemesanan untuk transaksi penjualan pada perusahaan. Kejadiannya pada saat setiap pelanggan dapat melakukan satu atau lebih pemesanan pada perusahaan. Dan juga pada entitas-entitas yang lainnya dijelaskan dan juga dijelaskan kejadian yang terjadi. Next. Selanjutnya identifikasi tipe hubungan, di mana setiap entitas satu berhubungan dengan entitas dua. Contohnya entitas satu yaitu pelanggan, relasinya melakukan. Entitas duanya pemesanan penjualan, di mana di dalam hubungan entitas satu dan entitas dua ini mendapatkan sifat relasi yaitu one to many, dan juga seterusnya pada setiap entitas dijelaskan hubungannya dengan entitas kedua. Next. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas. Penjelasannya yaitu pada entitas pelanggan, atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, detail pesanan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, email pelanggan, dan dijelaskan deskripsinya. Selanjutnya, menentukan tipe data dan ukurannya, dan menentukan multi-value-nya, dan juga menentukan nullnya. Next. Selanjutnya, menentukan domain atributnya, di mana dalam menentukan domain atribut, contohnya nama entitas pelanggan, atributnya ada ID pelanggan dan sebagainya. Selanjutnya ada tipe data dan ukurannya, dan domain atribut ini range value 0-9, max 10 karakter. Next. Dan yang terakhir, menentukan atribut kandidat dan primary key, yang dimana pada entitas pelanggan, kandidat key-nya ada ID pelanggan, nama pelanggan, detail pesanan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, email pelanggan, dan terdapat primary key-nya yaitu ID pelanggan, dan juga pada entitas-entitas berikutnya. Next. Selanjutnya ada struktur menunya, yang dimana terdapat login, lalu terdapat user, yang dimana user memiliki menu
user dan ganti user. Selanjutnya ada menu master yang dimana di dalamnya terdapat produk, pelanggan, karyawan. Selanjutnya ada menu transaksi yang dimana terdapat transaksi produk, detail transaksi. Selanjutnya ada pembelian yang di dalamnya terdapat pembelian produksi. Selanjutnya ada menu persediaan yang di dalamnya terdapat persediaan produk, pengeluaran produk. Selanjutnya ada menu produksi yang di dalamnya terdapat pembuatan produk, dan selanjutnya terdapat menu bahan baku yang di dalamnya terdapat persediaan produksi. Yang selanjutnya ada menu persediaan yang di dalamnya tersedia jumlah stok, pengumpulan produk, dan yang terakhir terdapat menu laporan yang di dalamnya terdapat transaksi, produksi, persediaan, pembelian. Next. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Alfitriansah. Ya. Ya. Langsung kah? ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang logical database. Next. Yang pertama, di logical database itu menghilangkan fitur yang tidak sesuai dengan model relasional. Yang pertama itu menghilangkan tipe hubungan biner many to many, end to end. Ini kita di bawah ini adalah hubungan end to end pemesanan penjualan dan produk. Pemesanan penjualan melibatkan produk hingga mengeluarkan itu pesan harga jual. Jadi di sini penghilangan hubungan many to many pemesanan dan produk. Selanjutnya yaitu kedua, menghilangkan atribut multi value. Di sini di tampilan gambar yaitu hubungan end to end pemesanan penjualan dan produk. Di penjelasannya di sini menghilangkan atribut multi value pada entitas pelanggan. Selanjutnya yaitu tipe entitas quote. Yang subnya adalah entitas pembayaran. Ada dalamnya kode pembayaran, ID pelanggan, sama nama pelanggan. Primary key-nya yaitu kode pembayaran, foreign key-nya ID pelanggan, referensi dari pelanggan, ID pelanggan. Selanjutnya tipe entitas lemah, yaitu contohnya entitas kontak, nomor telepon, status telepon, tipe kartu, primary key-nya nomor telepon, foreign key-nya ID pelanggan, referensi dari pelanggan, ID pelanggan, dan foreign key-nya ID karyawan, referensi dari karyawan. Terus seterusnya ada foreign key ID desainer, referensi dari desainer, entitas desainer. Terus selanjutnya ada ID kasir, referensi entitas dari kasir. Next. Selanjutnya yaitu tipe hubungan biner one to many, satu untuk semua. Hubungan satu untuk semua pelanggan. Hubungan one to many pelanggan dengan pemesanan penjual. Jadi pelanggan berkoneksi dengan pemesanan penjualan. Next. Yang keempat, tipe hubungan biner many to many. Hubungan end to end. Hubungan end to end produk dengan pemesanan penjualan dan produk menghasilkan detail produk sehingga menghasilkan kode produk, kode pemesanan, gitu produk, harga jual, menghasilkan primary key, kode produk, nomor pemesanan. Foreign key-nya kode produk, referensi dari produk, foreign key-nya kode pemesanan, referensi dari pemesanan penjualan. Next. Selanjutnya ada atribut multi value, hubungan karyawan dengan kontak. Karyawan berhubungan dengan kontak untuk menghubungi pelanggan atau menghubungi karyawan yang lain sehingga saling berhubungan.
Di dalam kontak sendiri, entitas kontak ada nomor kontak, status kontak, tipe, primary key-nya nomor kontak, foreign key referensi dari pelanggan, nomor pelanggan, foreign key referensi karyawan, dari kode karyawan, foreign key kode referensi dari produksi. Next. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Saudara Asrofi Afrizaldi. Selanjutnya physical database. Next. Yang pertama, mendesain relasi dasar. Di relasi dasar saya mengambil contoh yaitu pelanggan. Domain pada pelanggan, yang pertama ada ID pelanggan dengan variabel karakter integer dengan length 10. Yang kedua, domain nama pelanggan dengan karakter varchar dengan length 50. Yang ketiga, domain alamat pelanggan variabel karakter varchar dengan length 200. Yang keempat, telepon pelanggan dengan variabel karakter integer dengan length 15. Yang kelima, email pelanggan dengan variabel karakter varchar dengan length 50. Dan yang terakhir, domain nama pesanan dengan variabel karakter varchar length 50. Di sini ada beberapa entitas, yaitu ID file sebagai ID pelanggan, NMPL dengan sebagai nama pelanggan, ALMPEL sebagai alamat pelanggan, dan TELP PEL dengan TELPPL sebagai telepon pelanggan. Di sini memakai not nus supaya tidak agar di sini ada beberapa entitas. Yang pertama, ID file sebagai ID pelanggan. Yang kedua, NMPL sebagai nama pelanggan, ALMPL sebagai alamat pelanggan. Yang terakhir, yang keempat, TELPPL sebagai telepon pelanggan. Yang kelima, email file sebagai email pelanggan. Yang terakhir, nama pesanan sebagai nama pesanan, NM pesanan sebagai nama pesanan. Di sini menggunakan not null supaya variabel tidak boleh kosong. Primary key pelanggan di sini menggunakan ID file dan foreign key-nya nama pesan NM pesanan, referensi dari pemesanan penjualan yaitu nama NM pesanan. Next. Yang kedua, contoh kedua itu karyawan, sama seperti pelanggan tadi, tetapi menggunakan entitas atau variabel. Next. Yang selanjutnya menganalisis transaksi. Menganalisis transaksi ada 7 poin. Yang pertama, prosedur penjualan. Kedua, prosedur pemesanan penjualan. Ketiga, prosedur pembayaran. Keempat, prosedur pembelian. Kelima, prosedur produksi. Keenam, prosedur bahan baku. Dan ketujuh, prosedur persediaan. Next. Selanjutnya, analisis transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan memiliki relasi input, read, dan update. Terus di bagian B, pelanggan memiliki relasi input, read, update, dan delete. Dan relasi selanjutnya sama dengan yang B, yaitu input, read, update, dan
delete. Yang ke D sama juga seperti yang C, dan yang E dengan F tidak memiliki relasi, dan yang terakhir pelanggan memiliki relasi read. Sama halnya seperti entitas-entitas lain seperti karyawan, next. Seperti karyawan, produksi, desainer, kasir, dan lain-lain. Saya kembalikan ke moderator. Karena slide PPT-nya sudah selesai, maka dengan demikian penjelasan presentasi kami sudah berakhir. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.